Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, wabil khusus istri saya yang tercinta, yang kami cintai. Jadi ini terang-terang saja, ini istri saya ya. Soalnya barangkali ada orang tanya siapa itu, ini istri saya. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya, setelah saya beberapa waktu yang lalu telah menjelaskan tentang tawaf ya, karena berkaitan dengan haji dan umroh ya, karena ada seorang santri menanyakan tentang tawaf ya. Alhamdulillah sudah saya jelaskan, mudah-mudahan dapat diambil manfaat oleh bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar atau para pemirsa. Untuk kali ini saya bersama dengan istri saya, dan kebetulan beliau ini adalah sebagai pendamping saya ya, bukan hanya pendamping di rumah ya atau di kamar, tetapi pendamping setiap kali saya berangkat ke Tanah Suci, apa itu lewat haji, apa itu lewat umroh, pasti beliau mengikuti kami, dan beliau ya secara langsung membimbing para jamaah ya, terutama jamaah putri ya. Dan bukan hanya jamaah putri saja, termasuk putra pun dibimbing oleh beliau. Alhamdulillah pada hari ini bisa, dan kayaknya ya, istri saya ini ada beberapa hal yang perlu ditanyakan pada kita ya, kepada saya, yang mudah-mudahan pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh beliau kayak kami bisa jawab, kemudian jawaban ini bisa diambil pengertian oleh kaum muslimin dan muslimat, calon jamaah haji atau calon jamaah umroh di mana saja ya, bukan hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri ya, yang bisa melihat video yang saya buat ini. Itu gimana Bu? Kira-kira ada sesuatu yang akan ditanyakan yang kaitannya, kalau masalah tawaf kemarin sudah ya, silahkan barangkali ada hal-hal yang berkaitan dengan sa'i ya yang mau ditanyakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit pertanyaan mewakili para jamaah calon haji maupun calon umroh ya, para jamaah umroh biasanya menanyakan hal-hal apa yang membatalkan sa'i. Kalau tawaf kemarin sudah, yang membatalkan tawaf itu biasanya hadas ya, hadas kecil atau hadas besar itu membatalkan tawaf. Nah ini yang membatalkan pelaksanaan sa'i itu apa? Ini pertanyaannya baik dan gampang pertanyaannya, tapi jawabnya yang sulit. Tapi mudah-mudahan ya. Jadi sa'i itu memang batalnya beda dengan tawaf. Kalau tawaf itu ya apa yang membatalkan wudunya, itu berarti membatalkan tawaf. Artinya ketika kita sedang tawaf, kita wudunya batal, maka tawafnya juga batal, berarti harus wudu lagi. Tapi kalau yang namanya sa'i itu tidak. Jadi sa'i itu kita dalam keadaan
tidak punya wudhu pun tidak apa-apa, tapi seyogyanya ya. Ya meskipun itu bukan keharusan, tapi seyogyanya kalau bisa sih wong kita yang namanya sa'i itu juga kita datang ke tempat suci, yaitu di Sofa, kemudian di Marwah, dan berada di lingkungan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Jadi seyogyanya sih kita tetap dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu. Namun kalau tidak punya wudhu ya tidak apa-apa. Terus sekarang batalnya apa? Adapun batalnya itu ya sebetulnya banyak ya. Tetapi yang biasa disampaikan oleh para ulama itu terutama murtad ya. Murtad itu jadi kalau kita sedang ya sa'i subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita murtad, itu menjadi batal ya. Itu diantaranya itu ya. Dan di samping itu ya yang namanya karena sa'i itu harus berurutan, artinya harus mualah, harus berturut-turut ya. Pamannya kita kok sedang sa'i terus kita satu sakit ya, tidak bisa meneruskan sa'inya, kita mandek, ya itu sa'inya batal ya. Tidak bisa pamannya wah kita sakit, nanti kita sudah berjalan sudah sekian kali ya, kemudian kita nanti mulai lagi sudah ganti waktu, itu sudah nggak bisa ya. Jadi paling ganti waktu ya masih sifatnya mualah itu nuli-nuli ya, jadi masih tetap nyambung ya. Tapi kalau lah besok lagi nanti diteruskan, itu sudah nggak bisa, itu batalnya, itu diantaranya itu ya. Monggo barangkali mau ditambah ya. Berarti maksudnya berhenti kita tahallul apa kita berhenti nanti setelah kita sembuh mamanya sakit terus kita ulangi dari awal. Tapi kan berarti kalau kita berhenti nanti mamanya pulang ke hotel kan belum tahallul ya. Itu gimana caranya? Nah ya itu, jadi kalau umpamanya kita pulang ke hotel masih dalam keadaan belum tahallul tapi masih pakai pakaian ihram, bisa ngulangi lagi ya. Tetapi ada ulama jangan sampai batasannya itu melebihi, artinya melebihi itu sampai ganti harinya. Masih 1 hari itu bisa ya, tapi yang penting belum sampai lukar, artinya belum sampai melaksanakan muharramatul ihram itu ya. Jadi masih menggunakan pakaian ihram, itu masih bisa ya. Yang penting bisa jaga ya, yang penting bisa jaga ya. Nanti sore lagi nanti kita berangkat nggak apa-apa. Dan ini sering-sering terjadi ya, yang ini yang perlu kita prihatini ya. Makanya ini kepada para pemegang biro ya, itu mohon hati-hati ya. Kemarin itu ada kejadian ya, orang Semarang ya. Orang Semarang itu umrah ya. Waktu umrah itu ya mungkin dia terpental atau mungkin ditinggal oleh rombongan ya. Sudah selesai tawaf ya. Tawafnya sudah selesai. Tapi belum sa'i ya. Dia itu mau pulang, katanya saya mau pulang aja lah, nanti sa'inya akan diteruskan besok pagi aja ya. Nah itu yang keliru kan seperti itu, nggak boleh ya. Jadi tetap harus mualah, harus nuli-nuli ya. Dan kalau pulang pun harus bisa menjaga muharramatul ihramnya. Itu kemarin ada di Semarang, itu orang Semarang ya. Kita bironya biro apa ya, tapi terjadi seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan kepada para pemangku biro ya, biro apa saja ya, hati-hatilah dijelaskan para peserta umroh itu dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Kasihan mereka sudah buang uang banyak ya. Kalau umpamanya umrohnya ya antara tawaf dengan sa'i tidak nyambung, antara tawaf dengan sa'i tidak sah, itu kan kasihan ya. Demikian. Iya. Monggo apa lagi?
apa solusi mamanya baru 2 putaran terus sakit tidak bisa meneruskan, kan berarti tinggal 5 kali lagi ya sofa marwahnya. Nah mamanya sakit itu karena nanti bicara atau kepada pembimbingnya minta dicarikan kursi roda itu gimana, nanti kan ada yang dorong karena sakit, yang penting duduk saja di situ ya. Yang penting kita melaksanakan sa'inya sampai selesai itu kan apa itu juga solusi yang terbaik. Jadi memang solusinya seperti itu. Jadi ketika kita sedang sa'i ya baru 2 kali atau baru 3 kali ternyata jatuh sakit ya, di situ kan banyak ya para pengojek ya kursi roda ya, dengan kalau kemarin itu bayarnya berapa ya? Kemarin pernah saya kayak berapa gitu, ya? bayarnya 200 ribu itu, ya. Tapi sudah 5 jadi putaran, itu solusinya seperti itu. Jadi masih ada solusi. Tinggal 2 dari sakit akhirnya. Jadi nggak apa-apa, itu memang bapak-bapak boleh. Moga yang lain kaitannya masih sa'i, barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum nanti saya jelaskan yang sejelas-jelasnya. Ini ada yang sering salah paham masalah sa'i itu berapa putaran ya. Karena ada yang salah paham, yang namanya sa'i dikira dari Bukit Safa Marwah itu setengah ya. Berarti nanti Safa Marwah Safa itu 1. Padahal kan kalau Safa Marwah itu dihitung 1, terus Marwah Safa 2. Itu ada yang seperti itu. Akhirnya kalau dihitung-hitung sampai 14 kali Safa Marwah. Nah itu memang terkadang para pembimbingnya yang kurang jelas cara menjelaskannya. Jadi yang dimaksud kalau kita membaca keterangan hadis itu, yang dimaksud itu satu jalan itu ya dari Safa ke Marwah ya, berarti satu jalan. Nanti dari Marwah ke Safa 2 jalan, dari Safa ke Marwah 3 jalan dan seterusnya. Itu hitungannya seperti itu, bukan satu pasang kayak serabi itu, bukan ya. Jadi bukan ya. Ini makanya pada bapak-bapak ibu-ibu ya mohon dimengerti. Jadi pengertian dua jalan itu berarti Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, terakhirnya pasti di Marwah ya, pasti di Marwah ya. Ada lagi? Dan nanti ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati, jadi itu kaitannya dengan sa'i ya. Dan perlu kami sampaikan pada bapak-bapak dan ibu-ibu, memang yang namanya sa'i itu paket dengan yang namanya tawaf. Jadi kalau orang tawaf itu ya sa'i ya, kecuali tawafnya tawaf sunnah. Kalau sholat sunnah sebagai pengganti dari ya tahiyatul masjid itu hanya tawaf saja ya 7 kali tanpa sa'i. Sekarang yang perlu saya sampaikan ya, kaitannya dengan ketika kita lewat di lampu hijau ya. Jadi kita itu bapak-bapak ibu-ibu ini yang belum pernah ke sana, nanti kita itu akan melewati lampu hijau ya. Dan ketika kita melewati lampu hijau ya, kita itu ya memang ya itu hukumnya sunnah ya. Kita berdoa ya dengan membaca Rabbighfir warham wa takarram wa tadawwaz ya, amata lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Itu doa tuntunan. Adapun nggak bisa seperti itu ya silahkan lah, doa apa saja bisa ya. Baca Fatihah ya bisa, baca kulhu ya bisa, baca subhanallah ya bisa, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya bisa ya, wong itu doa ya. Selanjutnya ada lagi yang mengatakan bahwa kalau berjalan ya di lampu hijau, kalau yang laki-laki itu jalannya itu ngengkrek ya, yang perempuan tidak ngengkrek, itu pun sunnah ya.
Jadi yang laki-laki ngengkrek ya monggo, nggak ngengkrek ya mboten napa-napa. Tapi yang jelas kalau perempuan nggak usah ngengkrek. Mungkin apa yang ditanyakan, kebisane sih wong wadon ora ngengkrek ya wong wadon kaya medeni. Ya wong wadon ngengkrek ya medeni. Ya jadi itu Rasulullah lebih bijaksana dan paham tentang kenapa yang namanya perempuan itu tidak boleh ngengkrek. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan pada bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Setelah kita melaksanakan sa'i 7 kali, ya, yang kita akhiri di marwah, kemudian kita melaksanakan tahallul, ya. Tahallul, ya. Loh, tahallul ini kan sebetulnya hanya istilah, ya. Pengertiannya tahallul, ya, istilah dan ditandai dengan syukur. Padahal yang namanya tahallul itu kan sebetulnya, ya, apa-apa yang tadinya diharamkan, ya, setelah selesai itu menjadi dihalalkan. Itu namanya tahallul, ya. Jadi menjadi tahallul sehingga yang tadinya tidak boleh nyukur kumis bisa boleh, yang tadinya tidak boleh mencabut rambut kelek menjadi boleh, yang tadinya tidak boleh jungkatan barangkali rambutnya rogrok boleh. Itu namanya tahallul. Tapi tahallul ini juga terbatas, terutama bagi perempuan. Bukan berarti nanti setelah selesai sa'i, ya, sampai 7 kali sampai ke marwah kemudian tahallul, ya, yang tadinya pakai pakaian rapat kemudian terus buka-bukaan, itu enggak, itu seperti itu beda, ya. Jadi yang namanya perempuan itu tetap auratnya itu jami ubadaniha, semua badannya ilal wajh wal kaf, kecuali wajah dan 2 telapak tangan, ya. Jadi tetap, jadi yang boleh itu yang tadinya tidak boleh mencukur kumis boleh, yang tidak boleh mencabut tanaman setelah tahallul itu boleh, ya. Dan perlu kami sampaikan, ya, ketika kita bertahallul, ya, itu ya memang doanya banyak. Ada doa bersyukur, bahkan terkadang ada orang yang sengaja di situ di marwah sujud syukur ada, ya nggak apa-apa, wong itu syukur. Kita perjalanan tawaf sa'i selesai itu kita bersyukur kan nggak apa-apa. Atau ada doa yang lain nggak apa-apa. Yang jelas kita bersyukur, ya, dan kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita itu semuanya dihapuskan, semuanya dihilangkan. Itu dalam sa'i itu intinya seperti itu, ya. Jadi setelah itu baru kita pulang menuju hotel. Kita dalam keadaan bebas, tidak menggunakan pakaian ihram, khususnya bagi laki-laki yang tadinya hanya menggunakan 2 lembar pakaian ihram. Setelah itu bebas, mau pakai batik, mau pakai kaos, ataupun mau pakai yang lain silakan, apa-apa. Itu namanya tahallul, ya. Jadi ini itu pada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan ini hati-hati, ya, yang namanya tahallul itu harus syukur, ya, ditandai dengan nyukur, ya. Dan terkadang kita itu kesulitan masalah mencari gunting, ya. Panjenengan harus berhati-hati barangkali mencari gunting, ya. Jangan sampai mencari gunting yang akhirnya dipinjami oleh orang, kemudian orangnya itu sengaja untuk mencari kesempatan untuk memeras, untuk minta duit, ya. Oleh karenanya kalau dalam satu rombongan, ya, sebaiknya ada yang mempersiapkan membawa gunting, biar nanti gunting satu itu bisa digunakan oleh orang lain. Jadi itu, udah kira-kira itu aja. Ya, terima kasih. Ya, ini sa'i, dan insya Allah nanti kita akan berbicara yang lain, ya. Dan silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali ada hal-hal yang kurang pas, ya silahkan berkomentar, ya, dikomentari apa yang saya jelaskan ini, dan insya Allah saya juga akan menjawab.
Demikian aja, dan kami doakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan segera pada melaksanakan ibadah umroh, syukur haji ya. Dan jangan lupa ya, kalau mau umroh ya silahkan ke PT kami bersedia. Insya Allah nanti pada bulan Februari tahun 2024 kami akan berangkat. Setelah ini nanti tanggal 19 hari Minggu kami berangkat selama kurang lebih 10 hari, kemudian pulang. Setelah pulang kami akan mempersiapkan untuk berangkat bulan Februari. Harganya murah ya. Jadi kalau lewat PT saya insya Allah ya bisa dijangkau ya. Demikian aja, terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.